Setelah beberapa saat, Qiuyue kembali menerobos dan mencapai tingkat ke-8 surga dan dewa. Kecepatan ini, terlalu cepat. Guru, jangan terlalu terkejut. Gadis ini memang mendapatkannya, tetapi wajar saja jika warisan mata dewa dan bantuan 9 lubang serta hati sucinya mengalami kemajuan pesat. Si Ling menjelaskan, ya, dan energi yang diserap ibuku sebelumnya hanyalah sebagian. Artinya, kau minum seteguk sup, dan dagingnya dimakan oleh gadis itu. Dia dipromosikan dengan cepat dan normal. Rumus kata-kata takaran juga menjelaskan satu kalimat. Lu Ming mengangguk. Dia hanya menyesap, sup, dan pencapaiannya telah meningkat dari 5 menjadi 6. Qiuyue sepenuhnya mewarisi warisan Raja Surgawi Mata Dewa, dan kultivasinya secara alami akan melonjak. Tentu saja, ini baru awal dari sebuah ledakan. Tentu saja, mustahil untuk terus berkembang dengan cara ini. Latihan bulan musim gugur belum berakhir. Dalam sekejap mata, 7 hari lagi telah berlalu. Napas Qiuyue meraung, naik tiba-tiba. Sebuah terobosan. Dewa 9, kultivasi Qiuyue telah mencapai tingkat ke-9 dewa. Dan, di tubuh Qiuyue, ada luapan napas kuno yang menyebar. Faktor kekuatan asli. Mata Lu Ming berbinar. Qiuyue membangkitkan faktor kekuatan asli. Namun, seperti Lu Ming, kekuatan ilahi yang mendominasi telah membangkitkan faktor kekuatan ilahi asli, dan kekuatan ilahi lainnya belum terbangun. Di sini, napas Qiuyue akhirnya stabil dan tidak terus membaik. Beberapa hari kemudian, napas Qiuyue benar-benar stabil, dan kemudian membuka matanya. Tuan muda, panggil Qiuyue lembut dan menghambur ke pelukan Lu Ming. Qiuyue bisa merasakan apa yang terjadi sebelumnya. Dia mengira dia tidak akan pernah melihat Lu Ming dan akan dibawa pergi oleh Kaisar Mata Dewa. Tanpa diduga, Lu Ming membunuhnya sekaligus. Namun, dia telah dikurung oleh Kaisar Mata Dewa selama bertahun-tahun. Begitu jiwanya hancur, dia secara otomatis menyerap warisan yang ditinggalkan oleh Kaisar Mata Dewa. Qiuyue, tidak apa-apa. Ayo pergi. Lu Ming mengelus rambut Qiuyue, dan keduanya menghangatkan diri sejenak, lalu pergi dari sana bergandengan tangan. Dalam perjalanan, sesekali aku bertemu monster bola mata seperti itu, yang dengan mudah diatasi oleh Lu Ming dan Qiuyue. Prestasi Qiuyue meroket, dan ia tidak terbiasa untuk sementara waktu. Ia belum menguasai kekuatan sihir di tubuhnya. Ia butuh waktu untuk mengasahnya. Saya yakin ketika Qiuyue sepenuhnya beradaptasi dengan kultivasinya saat ini, kekuatannya akan luar biasa. Perlu diketahui bahwa Qiuyue juga mengendalikan berbagai macam kekuatan dewa. Selain itu, ia membangkitkan faktor kekuatan dewa asli dan kultivasi dewa Jiuchong. Setelah ia sepenuhnya beradaptasi, bahkan jika Lu Ming berusaha sekuat tenaga, ia mungkin bukan tandingan Qiuyue. Tak lama kemudian, mereka tiba di ruang batu terluar. Di atas, boom, itu adalah suara pusaran air Danau Wanyu. Jika Anda melihat ke atas, Anda dapat melihat pusaran air itu. Sungguh menakjubkan. Ayo cepat keluar, Lu Ming berkata. Baiklah, Autumn Moon mengangguk, 2 orang bangkit dari udara, langsung masuk ke pusaran air. Sialan, rotasi pusaran air dengan kekuatan luar biasa, pembentukan kekuatan yang luar biasa, menghalangi jalan mereka berdua. Tidak mudah bagi mereka untuk kembali. Bintang yang meledak, Lu Ming berteriak, langsung masuk ke tubuh dewa kuno, dengan seluruh kekuatannya, sebuah tembakan dilepaskan. Boom, danau itu pecah, membentuk saluran, dan keduanya memanfaatkan kesempatan itu untuk terbang maju. Namun, air danau segera datang dan kembali menghalangi jalan. Cahaya pembasmi, teriak Qiuyue Jiao, telapak tangannya terbelah, cahaya gelap melesat ke arah depan pusaran. Ini, mata Lu Ming berbinar, ia sedikit terkejut. Tanpa diduga, Qiuyue menangkap cahaya mata dewa dan Kaisar Tianjun begitu cepat. Cahaya pembasmi dewa itu sangat kuat. Bahkan jika Qiuyue baru saja menguasainya, ia juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Pusaran air itu langsung terpotong menjadi saluran oleh cahaya pembasmi dewa. Keduanya melanjutkan perjalanan. Dengan cara ini, keduanya bergandengan tangan dan menyerang secara bergantian. Tak lama kemudian, mereka melewati pusaran air, terbang keluar dari pusaran air, dan tiba di Danau Wanyu. Keduanya menghembuskan napas gas keruh, dan akhirnya keluar. Kali ini, sungguh mengejutkan, sekaligus terobosan dalam kultivasi, terutama karena Qiuyue telah memperoleh warisan seorang Raja Surgawi. Autumn Moon, kau telah mendapatkan warisan mata dewa dan kaisar, masalah ini tidak boleh diketahui orang lain. Lu Ming berkata kepada Qiuyue, warisan seorang Raja Surgawi adalah kesempatan yang tak terbayangkan. Jika diketahui, pasti akan menyebabkan bencana, seperti aksara Cina kuno aslinya. Baik, Tuan Muda, Autumn Moon tersenyum. Ngomong-ngomong, Qiuyue, bagaimana kau bisa masuk ke pusaran air? Tanya Lu Ming penasaran. Dipaksa masuk, kata Autumn Moon. Dipaksa masuk. Siapa? Secercah cahaya dingin melintas di mata Lu Ming. Manusia bersayap guntur. Kata Autumn Moon. Manusia bersayap guntur. Lu Ming teringat pemuda manusia bersayap guntur yang ditemuinya saat pertama kali tiba di Danau Wanyu. Ia diinstruksikan oleh pihak lain dan Lu Ming memasuki pusaran air. Saat itu, Lu Ming menggambarkan penampilan pemuda manusia bersayap yang ditemuinya. Ya,
Dia, kata Autumn Moon, kenapa dia memaksamu masuk ke pusaran air? Tanya Lu Ming. Dia bilang seseorang memintanya untuk berurusan denganmu, dan akulah orangmu. Dia akan menjatuhkanku dan mengancamnya. Dia juga bilang aku bisa melewati gerbang surga dan Tuhan. Jika dia ingin mendapatkan rahasiaku, dia harus. Berbicara tentang ini, Qiu Yue menggigit bibir merahnya dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi Lu Ming bisa menebak apa yang akan dikatakan Qiu Yue. Lu Ming memegang tangan kecil Qiu Yue dan memintanya untuk melanjutkan. Tentu saja, aku tidak akan membiarkannya berhasil, tapi aku bukan lawannya, dan aku tidak bisa melarikan diri. Kemudian, aku tak punya pilihan selain menjelajah ke dalam pusaran air itu. Tanpa diduga, ada dunia lain di dalam pusaran air itu. Setelah masuk, aku bertemu dengan Kaisar Mata Dewa dan ingin membawaku pergi. Kemudian, aku berusaha sekuat tenaga melawan Kaisar Mata Dewa, dan kemudian Tuan Muda datang. Autumn Moon akan menjadi pengalaman tahun-tahun ini, yang sederhana. Ras manusia sayap guntur. Di mata Lu Ming, cahaya dingin itu hebat, dan niat membunuh yang dingin dan dingin merasuki. Dia telah sepenuhnya mengerti. Sebagian besar ras manusia sayap guntur diundang oleh keluarga Jin atau keluarga Qin untuk membunuh Lu Ming di kota kuno Xingyue. Setelah memasuki kota kuno Xingyue, para pemuda bersayap bertemu Qiu Yue di dekat Danau Wanyu. Mereka ingin menjatuhkan Qiu Yue dan mengancam Lu Ming. Ngomong-ngomong, mereka mendapatkan rahasia Qiu Yue, dan bahkan berkomplot melawan Qiu Yue. Autumn Moon tak berdaya, hanya masuk ke pusaran untuk saling menghindari. Pihak lain tentu saja tidak berani memasuki pusaran air, jadi setelah bertahun-tahun berlatih dan berkeliaran, setelah bertahun-tahun Autumn Moon tidak keluar, dia kebanyakan berpikir bahwa ada bahaya di pusaran itu, dan Autumn Moon jatuh di dalamnya. Setelah Lu Ming datang, pihak lain tidak baik. Akankah Lu Ming curang, ingin membiarkan Lu Ming juga mati di pusaran air? Orang ini, dia harus mati. Mulut Lu Ming dingin dan matanya penuh cahaya dingin. Pria ini kejam dan hampir dibunuh oleh Qiu Yue. Dalam hati Lu Ming, dia sudah menjatuhkan hukuman mati padanya. Jika dia punya kesempatan, dia harus dibunuh. Kemudian, Lu Ming melihat sekeliling. Sayangnya, tidak ada jejak pemuda teran bersayap di dekat Danau Wanyu. Sepertinya pihak lain pergi lebih awal. Autumn Moon, 10 tahun akan datang, ayo keluar, kata Lu Ming. Autumn Moon mengangguk dengan cerdas, segera, mereka berdua memilih arah yang baik, masuk kedua pelangi, dan segera pergi. Ada jalur khusus untuk meninggalkan kota kuno Xingyue. Jalur istana surgawi Jiujue berada di sebuah lembah besar di sebelah timur kota kuno Xingyue. Orang-orang Tian Wangfu lainnya memiliki jalur lain. Setiap kali orang memasuki kota kuno Xingyue, mereka keluar melalui jalur khusus, yang akan dibuka setiap 10 tahun. Sekarang, 10 tahun, itu akan datang. Danau Wanyu terletak di sebelah barat kota kuno Xingyue, dan masih jauh di sebelah timur. Mereka membutuhkan 7 hari untuk sampai ke pintu keluar. Sebuah pusaran air raksasa muncul di atas sebuah lembah yang luas. Inilah jalan keluarnya, dan tak seorang pun dapat menjelaskan mengapa, 10 tahun setelah mereka masuk, mereka membuka saluran seperti itu. Mungkin itu adalah susunan yang dibuat oleh orang kuat yang membangun kota kuno Xingyue. Orang-orang hanya bisa menebak seperti ini. Ketika mereka tiba, mereka mendapati ada orang-orang yang terbang ke arah sini dari segala arah. Beberapa orang langsung terbang ke pusaran air dan menghilang. Jelas, beberapa orang telah keluar. Saudara Lu Ming. Beberapa suara terdengar, dan Lu Ming menoleh ke belakang dan melihat Wu Ming, Wu Yue, dan yang lainnya, terbang menuju sini. Saudara Wu Ming, Saudara Wu Yue. Lu Ming menyapa sambil tersenyum. Nona Qiu Yue baik-baik saja, hebat. Wu Ming dan yang lainnya juga tersenyum setelah melihat bulan musim gugur. Ceritanya panjang, ayo kita keluar dan bicarakan. Lu Ming berkata, seketika, mereka semua terbang menuju pusaran air. Setelah terbang ke pusaran air, terjadilah ledakan dahsyat. Detik berikutnya, Lu Ming menyadari bahwa ia telah meninggalkan kota kuno Xingyue dan kembali ke tembok luar kota kuno Xingyue. Begitu pandangannya menyapu, Lu Ming melihat Lao Bailey, komandan batalion langit berbintang, duduk di udara. Selain itu, di kehampaan, terdapat banyak sosok berdiri di langit, semuanya berasal dari kota kuno Xingyue. Lu Ming melihat Su Yan, pemuda berkulit binatang, dan Jin Yuan. Su Yan, pemuda berkulit binatang, dan yang lainnya mengangguk dan tersenyum setelah melihat Lu Ming. Dan Jin Yuan, matanya sangat dingin, terus-menerus memancarkan kesempatan untuk membunuh. Tiba-tiba, Lu Ming merasakan kesempatan dingin untuk membunuhnya. Begitu mata Lu Ming menyapu, dia melihat seorang wanita cantik, menatapnya dengan dingin. Lan Ling, wanita ini bukan Lan Ling yang telah mengejarnya sebelumnya, tetapi siapa yang bisa. Tetapi kali ini, Lan Ling tidak bergerak. Dia hanya menatap Lu Ming dengan dingin, lalu melirik Qiu Yue. Tuan muda, siapa gadis itu? Sepertinya aku memiliki keluhan yang mendalam terhadapmu. Apakah kau merasa kasihan pada orang lain? Qiu Yue sangat sensitif. Dia menemukan Lan Ling dan bergumam dengan suara rendah. Pergilah, gadis kecil, jangan pikirkan itu, tuan muda. Aku seorang pria sejati. Lu Ming segera mengucapkan kata-kata yang tepat, hal semacam ini, tidak mungkin pikiran putih yang bengkok, merusak karakternya.
Qiu Yue tersenyum, tidak berkata apa-apa lagi. Itu dia. Pada saat ini, mata Lu Ming dingin, dan niat membunuh yang dingin memenuhi tubuhnya. Dia melihat seorang teran muda bersayap, yang sayapnya berkilauan dengan guntur dan kilat. Dialah yang menginstruksikan Lu Ming untuk memasuki pusaran air di Danau Wanyu. Juga ingin berurusan dengan Qiu Yue masuk ke pusaran. Jelas, orang ini keluar lebih awal dari Lu Ming dan mereka. Boom, Lu Ming menghembuskan napas yang kuat, melangkah keluar, menuju sayap pemuda teran yang dipaksa pergi. Tuan muda, hati-hati. Qiu Yue juga menemukan pemuda itu. Dia tahu bahwa dengan temperamen Lu Ming, dia tidak bisa membujuknya. Dia hanya bisa mengingatkannya tentang kekhawatirannya, dan kemudian mengikuti Lu Ming di belakangnya. Wu Ming dan yang lainnya saling memandang dan mengikuti Lu Ming di belakangnya. Orang-orang di depan Lu Ming, ditekan oleh Lu Momentum Ming, satu demi satu, mundur, memberi jalan. Lu Ming bergegas menuju sayap pemuda. Pemuda Wing Teran juga melihat Lu Ming dan Qiu Yue, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Sialan, dua orang ini masuk ke pusaran air itu dan mereka baik-baik saja. Kesalahan besar, pemuda Wing Teran itu muram. Melihat Lu Ming semakin dekat dengannya, pesawat pembunuh es menyelimutinya. Pemuda Wing Teran itu merasa kedinginan dan berteriak, Lu Ming, apa yang akan kau lakukan? Membunuhmu. Jawaban Lu Ming sangat sederhana. Suaranya dingin dan menusuk. Membunuhku. Apa maksudmu? Aku tidak menyinggungmu. Mengapa kau membunuhku? Kau gila dan melanggar hukum. Pemuda Wing Teran itu meraung. Tentu saja, dia tidak akan mengakui berurusan dengan Qiu Yue. Haha, Lu Ming mencibir, napasnya semakin kuat. Ia terlalu malas untuk berbasa-basi. Tombaknya muncul di tangannya, dan sebuah tombak melesat keluar dan membunuh pemuda bersayap teran itu. Kau, wajah pemuda bersayap teran itu berubah, dan napasnya membumbung tinggi, terutama sepasang sayap di belakangnya, dan guntur bergulung-gulung. Desis, sepasang sayapnya berkibar satu persatu, seperti pedang ajaib yang menembus langit. Guntur di sayapnya berubah menjadi dua pedang guntur, dan mereka menebas dan membunuh Lu Ming. Pedang guntur, yang menebas tombak Lu Ming, mengeluarkan getaran yang mengejutkan. Pemuda bersayap teran itu tidak lemah. Mereka telah mencapai setengah langkah kultivasi alam dewa. Selain itu, tingkat kebangkitan kekuatan ilahi telah mencapai 99%, yang tidak jauh dari kebangkitan penuh faktor kekuatan ilahi asli. Tapi seberapa kuat Lu Ming sekarang? Bisakah dia menahannya? Boom! Pedang petir yang ditebas pemuda teran bersayap akan langsung hancur berkeping-keping, dan tombak itu akan terus menghabisi pemuda itu. Dengan teriakan panik, pemuda teran bersayap itu terbang ke langit, berusaha menghindari tombak Lu Ming, tetapi tetap melambat. Satu kakinya tertusuk tombak dan hancur berkeping-keping. Ah! Pemuda teran bersayap itu menjerit, mundur puluhan ribu meter, dan memuntahkan darah. Apa? Sungguh dahsyat. Seberapa hebat kekuatan Lu Ming? Banyak orang menarik napas dalam-dalam. Tidak semua orang pernah melihat jurus Lu Ming, tetapi hanya sebagian yang pernah melihat gerakan Lu Ming. Beberapa dari mereka yang belum pernah melihat jurus Lu Ming terkejut melihat bahwa jurus Lu Ming telah melukai pemuda teran bersayap itu. Pemuda teran bersayap, bernama Yixiang, adalah tuan muda ke-16 dari keluarga tersebut. Bakatnya sangat luar biasa. Di perkemahan bintang, mereka semua terkenal. Dalam perjalanan ke kota kuno Xingyue ini, kekuatan Yixiang tidak diragukan lagi lebih kuat, tetapi tetap saja bukan musuh Lu Ming. Lu Ming, bagaimana kau bisa sekuat itu? Kau tidak tahu, Lu Ming pernah mengalahkan Jin Yuan sebelumnya. Bisik seseorang. Beberapa orang membicarakan kemenangan Lu Ming atas Jin Yuan, yang mengejutkan semua orang. Ya Tuhan, benarkah Lu Ming mengalahkan Jin Yuan? Kalau tidak salah ingat, ketika Lu Ming memasuki kota kuno Xingyue, dia sudah mencapai tingkat kultivasi 4. Mungkinkah dia mengalahkan Jin Yuan? Mengerikan, ya. Setelah mendengar ini, banyak orang tak percaya, dan terjadilah diskusi yang seru. Tentu saja, kebanyakan orang masih belum tahu bahwa Lu Ming tidak hanya mengalahkan Jin Yuan, tetapi juga mengalahkan beberapa Tianjiao tak tertandingi lainnya di kediaman Tianwang. Hanya Jin Yuan, Su Yan, dan pemuda berkulit binatang yang tahu tentang ini. Mereka tidak menyebarkannya. Jika orang-orang tahu, mereka pasti akan terkejut. Setelah mendengar ini, wajah Jin Yuan muram dan ingin meneteskan air. Bunuh. Sekarang, Lu Yi tidak mempedulikannya. Ayo, ayo, bunuh anak ini untukku. Melihat Lu Ming terus membunuh, Yixiang meraung ngeri. Dia tidak menyangka kekuatan Lu Ming begitu kuat. Jangan coba-coba menyakiti tuan muda. Di tepi jurang, terdengar raungan keras, kilatan petir menyambar, dan sesaat kemudian, lebih dari selusin sosok terbang di depan mereka. 10 sosok ini adalah kebanggaan teran sayap petir. Yixiang adalah tuan muda ke-16 teran sayap petir. Para jenderal terbang itu sombong dan harus mematuhi perintah Yixiang. Nak, kau melawan Tuan Yixiang, dan kau ingin mati. Lu Ming, jika kau tidak tertangkap dengan tangan terikat, kembalilah ke keluarga sayap petir dan terima hukumannya. Para Tianjiao dari orang-orang bersayap ini minum banyak dan menggunakan mereka untuk menekan Lu Ming. Tapi jelas, mereka telah membuat perhitungan yang salah. Bagaimana Lu Ming bisa peduli dengan keluarga sayap petir? Pergi, Lu Ming berteriak dingin. Nak, kau sangat sombong.
Sekalipun kau kuat, bagaimana mungkin kami yang banyak ini tidak bisa berbuat apa-apa padamu? Ayo kita lakukan bersama, kalahkan anak ini. Lebih dari selusin Tianjiao dari teran sayap petir meraung, lalu menghembuskan napas yang kuat. Boom, boom, napas mereka meledak, dan guntur bergulung-gulung. Lebih dari selusin Tianjiao terans bersayap diluncurkan bersamaan. Sayap mereka mengepak, dan kekuatan guntur meraung ke arah Luming. Kekuatan guntur, awalnya kekuatan serangannya sangat kuat, begitu banyak Tianjiao bergandengan tangan, kekuatannya sungguh menakutkan. Bunuh, Luming meraung, dan kekuatan 4 kali lipat dari kode pertempuran terpicu, dan sebuah senjata melesat keluar. Sebuah tombak raksasa terbentuk, besar dan tak tertandingi, seperti gunung Dot dan menekan masa lalu ke arah sayap teran Tianjiao. Boom, boom, guntur dan senjata Luming bertabrakan, mengeluarkan suara gemuruh yang dahsyat. Kemudian, guntur mereda satu demi satu, dan senjata-senjata itu terus berhamburan. Wajah 10 Tianjiao teran bersayap berubah drastis dan meraung, blok, blok. Mereka mencoba yang terbaik untuk menyerang dengan jurus terkuat untuk memblokir serangan Luming. Namun, ketika tombak itu disapu, Tianjiao teran bersayap itu seperti peluru demi peluru, yang diledakkan oleh Luming. Setelah terbang puluhan ribu meter jauhnya, mereka berhenti, lalu memuntahkan darah dan menderita luka parah. Setelah Luming memulai jurus pertempuran 4 kali lipat, satu jurus mengenai selusin Tianjiao teran bersayap. Tatapan dingin kembali menyapu ke arah sayap. Wajah Wing Xiang pucat, tanpa jejak darah. Dia mencoba yang terbaik untuk terbang ke Bai Li dan berteriak, "Tetua Bai, tolong, tolong, Luming ini, dia gila." Harapannya sekarang, hanya bisa bertumpu pada Bai Li. Di tempat kejadian, hanya Bai Li yang bisa menyelamatkannya. Bunuh, Luming berteriak, sebuah tembakan dilepaskan, sebuah tombak yang mengerikan, sangat tajam, menusuk ke arah Wing Xiang. Cepat, cepat, luar biasa. Yixiang ingin menghindar, tetapi mendapati tubuhnya terkunci dan tidak bisa melarikan diri. Sama sekali tidak, ia merasa jika terkena jurus ini, ia akan mati. Tidak, 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 tolong. Teriak Wing Xiang dengan panik, hampir ingin buang air kecil. Matanya dipenuhi kepanikan. Di saat kritis, tirai cahaya tiba-tiba muncul di depan Yixiang. Senapan Luming mengenai layar cahaya, yang membuat layar cahaya bergetar sedikit, lalu layar cahaya itu menghilang. Senapan itu terhalang, harus diselamatkan. Yixiang tergagap, ia berkeringat dan menggigil. Tadi, ia hampir mati ketakutan. Wajah Luming tenggelam dan melayang ke udara. Tinggi di langit, Bai Li duduk bersila. Di tempat kejadian, hanya Bai Li yang bisa menyelamatkan Yixiang. Jelas, layar cahaya tadi dikirim oleh Yixiang. Penatua Bai, pria ini ada di kota kuno Xingyue. Dia ingin diam-diam menyakiti istriku. Jika istriku tidak terlalu beruntung dan telah meninggal, mengapa aku harus menghentikannya? Suara Luming, yang tidak rendah hati atau sombong, menyebar ke seluruh hadirin. Banyak orang tiba-tiba menyadari bahwa mereka melihat bulan musim gugur di samping Luming. Ternyata Yixiang ingin menyakiti Qiuyue secara diam-diam. Tidak heran Luming ingin membunuhnya begitu dia melihatnya. Jika kalian memiliki dendam, kalian dapat menyelesaikannya di kota kuno Xingyue. Atau, ketika kalian kembali ke Kam Bintang, aku tidak akan peduli bagaimana kalian ingin membunuh mereka. Tetapi sekarang setelah kalian meninggalkan kota kuno Xingyue hidup-hidup, aku punya kewajiban untuk membawa kalian kembali ke perkemahan bintang dengan selamat satu persatu. Bai Li Dao, Penatua Bai, apakah kau harus turun tangan? Tanya Luming. Ya, jika kau punya dendam, kembalilah ke perkemahan bintang dan selesaikan masalah ini. Kalau begitu, aku tidak akan peduli. Bai Li berkata, suaranya seperti memotong emas dan besi, tidak ada ruang untuk moderasi. Sebenarnya, Bai Li tidak punya pilihan. Keluarga klan sayap petir memiliki pengaruh besar di Jiujue Tianwangfu, tidak hanya di Jiujue Tianwangfu, tetapi juga di Taixu Shengchao. Sekarang di depan umum, jika dia menyaksikan Yixiang dibunuh oleh Luming, dia tidak akan menyerah, dan dia tidak akan bisa menyingkirkan masalah yang akan ditimbulkan oleh keluarga teran bersayap padanya nanti. Luming, tanpa latar belakang, tentu saja ingin terus terbang. Karena Penatua Bai berkata begitu, aku tidak akan melakukannya. Mata Luming berbinar beberapa kali, lalu berbalik dan pergi. Prestasi Bai Li tak terduga. Luming tidak bisa melawan prestasi Bai Li. Bai Li ingin turun tangan. Bagaimanapun, dia tidak bisa membunuh Yixiang. Jika dia bersikeras melakukannya, dia tidak hanya tidak akan bisa membunuh Yixiang, tetapi juga menyinggung Bai Li. Pada akhirnya, Luming hanya bisa berhenti sejenak, lalu mencari kesempatan untuk membunuh Yixiang. Di masa depan, masih ada kesempatan. Luming, aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Yixiang menatap Luming dan meraung dalam hatinya. Suasana menjadi tenang, orang-orang diam-diam menunggu orang lain keluar dari kota kuno Xingyue. Dalam sekejap mata, 10 hari berlalu. Baiklah, periode 10 tahun telah tiba. Lorong-lorong di kota kuno Xingyue telah ditutup. Mereka yang belum keluar tidak akan bisa keluar. Ayo kembali. Suara Bai Li menyebar ke seluruh aula, lalu bersama kerumunan, terbang menuju lubang cacing. Dalam perjalanan, Yixiang hanya mengikuti Bai Li,
takut Lu Ming akan menyerangnya. Mereka segera tiba di lubang cacing. Kalian masuk berkelompok, kalian duluan. Bailey mulai mengatur. Kali ini, ia mengatur orang lain untuk masuk berkelompok. Kelompok pertama terdiri dari Yixiang dan selusin pemuda bersayap. Yixiang dan pemuda bersayap teran bergegas masuk ke lubang cacing dan menghilang. Setelah beberapa saat, Bailey mengatur ulang sekelompok orang untuk masuk. Jadi, kelompok demi kelompok, dan Lu Ming dan istrinya tertinggal di tempat terakhir. Lu Ming mencibir. Bailey jelas memihak Yixiang. Ia sengaja mengatur mereka untuk memasuki lubang cacing secara berkelompok. Ia juga mengatur Yixiang ke kelompok pertama, meninggalkan Lu Ming di tempat terakhir. Ia takut setelah kembali ke perkemahan bintang, Lu Ming akan menyerang Yixiang. Dengan terhuyung-huyung, ini, Wing Han kembali ke perkemahan bintang, masih ada waktu untuk melarikan diri. Itu perhitungan yang bagus, namun Lu Ming tidak bisa menolak dan hanya bisa menunggu dengan tenang. Sekarang, ikut aku. Di penghujung hari, Bailey Kei memanggil Lu Ming dan rombongannya terbang ke lubang cacing dan kembali ke wilayah perkemahan bintang. Setelah kembali ke perkemahan bintang, Lu Ming meliriknya. Seperti yang diduga, ia tidak melihat sosok Yixiang dan yang lainnya. Ia pasti sudah lama meninggalkan perkemahan dan bahkan meninggalkan perkemahan untuk kembali ke keluarga manusia bersayap. Saudara Wu, aku ingin meminta sesuatu dari Lu Ming. Lu Ming mengepalkan tinjunya ke arah Wu Ming, Wu Yue, dan yang lainnya. Saudara Lu ingin mengatakan sesuatu. Jika kita bisa, kita tidak akan pernah menolak. Lumayan, Wu Ming dan Wu Yue mengangguk setuju. Belum lagi mereka dan Lu Ming berteman. Mereka terkejut dengan bakat Lu Ming. Mereka belum pernah melihat bakat seburuk Lu Ming. Dengan bakat Lu Ming, prestasinya di masa depan pasti tak terbatas. Jika mereka tumbuh dewasa di masa depan, mereka mungkin akan menjadi tokoh besar di Taiksu Senchao. Mereka harus memiliki hubungan yang baik sekarang. Waktu terbaik untuk berteman dengan seseorang adalah ketika mereka belum dewasa. Aku akan membunuh Yixiang. Setelah itu, aku akan meminta beberapa saudara Wu untuk membantuku mencari tahu keberadaan Yixiang. Lu Ming berkata, ini masalahnya, ini masalah kecil, kita yang menanggungnya, ya. Keluarga Wu kita punya banyak mata-mata di 9 istana surgawi. Lebih mudah mencari tahu keberadaan seseorang. Wu Mingwu menepuk dadanya lebih keras, dan langsung setuju. Tapi saudara Lu, teran sayap petir, kekuatannya luar biasa, kuncinya, klan teran sayap, banyak cabangnya, kekuatannya sangat besar, kau ingin membunuh Yixiang, atau hati-hati. Wu Zixiong mengingatkanku, aku tahu, terima kasih atas perhatian Anda, kata Lu Ming sambil tersenyum. Cara alaminya sebagai manusia sayap manusia memang tidak mudah diprovokasi. Tetapi lawannya hampir membunuh Qiu Yue, dan dia tidak bisa melakukannya. Lagi pula, meskipun dia ingin melupakannya, dia khawatir lawannya tidak akan melepaskannya dengan mudah. Sambil mengobrol, mereka memikirkan rumah masing-masing dan terbang pergi. Tak lama kemudian, Lu Ming dan Qiu Yue kembali ke rumah mereka yang lain. Faktanya, kekuatan Qiu Yue saat ini dapat sepenuhnya menantang lawan dan dengan mudah merebut halaman lain. Namun, dia suka tinggal bersama Lu Ming, jadi tidak perlu merebut halaman lain. Autumn Moon, prestasimu baru saja meroket. Kau harus mengkonsolidasikannya, kata Lu Ming kepada Qiu Yue. Baiklah, Tuan Muda, aku akan berlatih. Qiu Yue mengangguk dan kembali ke kamar untuk berlatih. Lu Ming juga pergi ke kamarnya. Begitu dia membuka pintu, sebuah bola logam terbang ke arah Lu Ming. Lu Ming, akhirnya kau kembali. Aku sendirian di sini. Aku sesak napas. Seru bola itu, tubuhnya yang bulat berputar. Kalian, makan tidur, tidur makan, apa kalian akan kesepian? Lu Ming mengerutkan bibirnya dan menatap bola itu. Matanya tiba-tiba berbinar. Bola itu, kultivasi kalian, telah menembus lagi. Tanya Lu Ming terkejut. Ya, ini terobosan. Sekarang giliran Shen Wang Erzong. Bagaimana? Luar biasa. Bola itu memantul dan memantul dengan bangga. Hebat, kata Lu Mingqi. Kau tahu, sangat sulit untuk menembus alam dewa. Setiap terobosan membutuhkan akumulasi yang lama. Namun, bola itu belum lama menembus, dan sekarang menembus lagi. Kecepatannya luar biasa, sepertinya orang ini hanya memiliki bahan logam mulia. Jika dia menerobos, kecepatannya pasti luar biasa. Gumam Lu Ming. Selama ratusan tahun ketika bola itu tertidur, Lu Ming mengumpulkan sejumlah besar material logam berharga. Setelah bola itu terbangun, Lu Ming melahap bola itu sekaligus. Jelas, setelah bola itu mencerna material logam, kultivasinya akan menembus dualitas Shen Wang. Kekuatan bola itu sangat luar biasa, dan sekarang telah melangkah ke ganda Shen Wang, kekuatannya tidak diragukan lagi lebih kuat. Bola, aku punya sesuatu yang bagus untukmu. Lu Ming tersenyum dan mengeluarkan beberapa harta karun. Lu Ming mendapatkan 2 kotak di kastil kota kuno Xingyue. Ada beberapa pagoda, cermin, dan harta karun lainnya. Meskipun selama bertahun-tahun, rohnya telah banyak berkurang, tetapi material untuk membuat harta karun ini adalah material langka di dunia. Mereka sangat berharga, mereka akan sangat membantu bola itu. Lu Ming mengeluarkan beberapa bagian dan mencicipi bola untuk melihat bagaimana efeknya.
Begitu bola itu melihat harta karun ini, matanya berbinar-binar dengan cahaya yang menakjubkan dan tak bisa bergerak lagi. Lezat, lezat, sungguh lezat, apakah ini untukku? Bola itu memandangi beberapa harta karun dan hampir meneteskan air liur. Apakah harta karun ini banyak membantumu? Tanya Lu Ming. Besar, pasti besar, lebih besar dari yang kau berikan sebelumnya. Bola itu langsung mengangguk, matanya tak lepas dari beberapa harta karun, ingin memegangnya dan mengunyahnya. Kalau begitu kau boleh mengambilnya. Aku masih menyimpannya di sini. Aku menginginkannya jika aku menginginkannya. Lu Ming tersenyum dan melemparkan beberapa harta karun ke bola itu. Bola itu menjulurkan kedua cakarnya, langsung menangkapnya, lalu memasukkannya langsung ke mulut dan mengunyahnya. Lu Ming tersenyum dan berjalan masuk ke kamar. Ia duduk bersila di tempat tidur. Setelah itu, ia memiliki beberapa cincin penyimpanan lagi di tangannya. Dalam perjalanan ke kota kuno Xingyue ini, Lu Ming membunuh banyak musuh yang sangat arogan. Ia mendapatkan cincin penyimpanan milik lawannya. Dia pasti menang banyak. Lu Ming melihatnya satu per satu. Setengah hari kemudian, Lu Ming memilah semua barang di dalam cincin penyimpanan. Panen yang luar biasa. Begitu banyak barang Tianjiao yang benar-benar hasil yang luar biasa. Semua jenis artefak, pil, material, dan kristal menumpuk seperti gunung. Terakhir kali saya menggunakannya, saya membelinya lagi. Ini tidak buruk. Hal yang paling memuaskan bagi Lu Ming adalah keterampilan sihirnya. Lu Ming memilah 4 mahakarya dan trik sulap dari cincin penyimpanan yang sangat membanggakan ini. Ada lusinan jumlahnya. Namun, Lu Ming tidak bisa melihatnya sama sekali, jadi dia memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan sesuka hati. Yang dipedulikan Lu Ming adalah 4 mahakarya dan metode sihirnya. 4 mahakarya dan trik sulap yang berbeda diperoleh dari cincin penyimpanan Yuhan, Chu Baxing, dan Tianlang Childe. Sayangnya, tidak ada yang sebanding dengan kekuatan naga emas atau kekuatan dewa bermata 4 milik Lu Ming. Oleh karena itu, kekuatan naga emas dan naga dewa bermata 4 masih belum dapat dipadukan. Lu Ming masih mendambakan kekuatan ajaib yang sepadan dari kedua jenis tersebut. Selama 2 kekuatan dewa yang sepadan tersebut diperoleh, semua kekuatan dewa dalam tubuh Lu Ming akan diubah menjadi produk dan kekuatan dewa, terlepas dari seberapa tinggi atau rendahnya. Selain itu, formula sihir Dharma Naga membutuhkan kekuatan sihir yang berkaitan dengan naga untuk mengerahkan kekuatannya secara maksimal. Selain itu, kultivasi barunya, yaitu mata Dewa Yin Yang, membutuhkan kekuatan yang berkaitan dengan mata. Kekuatan mata 4 dapat meningkatkan mata Dewa Yin Yang. Jika ia mengembangkan kekuatan dewa yang serupa dengan kekuatan mata 4, peningkatannya pasti akan lebih besar. Kita masih perlu mencari tahu tentang kedua kekuatan ini. Lu Ming memikirkannya dalam hati, lalu teringat pada 4 jenis produk ajaib dan metode sihir di tangannya. Ia tidak berencana untuk mempraktikkan keempat jenis keajaiban ini. Ia telah mengendalikan cukup banyak keajaiban dan kekuatan, dan energi yang dibutuhkan untuk meningkatkannya secara bersamaan sungguh luar biasa. Terlebih lagi, Lu Ming berniat membangkitkan faktor kekuatan dewa aslinya, yang akan menghabiskan banyak energi Lu Ming. Lu Ming tidak punya banyak energi untuk berlatih. Awalnya, Lu Ming tidak berniat untuk mempraktikkan keempat jenis seni sihir ini, tetapi salah satunya menarik perhatian Lu Ming. Tembakan tiran, ini adalah senjata ajaib dari Chu Baxing. Setelah berhasil diolah, senjata ini dapat memadatkan kekuatan senjata bawang dengan kekuatan tak terbatas. Kekuatan senjata penguasa semacam ini dapat meningkatkan kekuatan teknik senjata secara signifikan, yang sama dengan kekuatan pedang abadi bagi orang yang menggunakan pedang. Lu Ming menggunakan senjata, meskipun kekuatan pedangnya kuat, itu tidak cocok untuk tombak panjang. Dan jika ia mengendalikan kekuatan senjata penguasa, itu akan dapat mengendalikan senjata Lu Ming secara ekstrim. Alasan penting lainnya adalah Lu Ming juga mendapatkan keterampilan sihir dari Chu Baxing. Keterampilan sihir ini, yang disebut Serangan Dewa Perang, mengingatkan Lu Ming pada jurus unik Chu Baxing, Serangan Dewa Perang. Serangan Dewa Perang berasal dari Serangan Dewa Perang. Lu Ming berlatih membunuh dunia dengan 3 serangan, totalnya hanya 9, dan Lu Ming telah berlatih hingga yang ke-8, dan setelah yang ke-9, akhirnya. Pada saat itu, Lu Ming perlu menemukan keterampilan baru. Dan Serangan Dewa Perang, totalnya 13 serangan berat, yang cukup bagi Lu Ming untuk berlatih dalam waktu lama. Oleh karena itu, Lu Ming memutuskan untuk berlatih tembakan penguasa, sementara 3 jurus lainnya tidak dipraktikkan untuk sementara waktu. Setelah mengesampingkan 3 jurus lainnya, Lu Ming mengeluarkan tembakan penguasa sendirian, dan memahaminya dengan saksama. Dalam sekejap mata, beberapa hari kemudian, Lu Ming sedikit menyadarinya. Sekarang, Lu Ming sudah terbiasa dengan kultivasi produk ilahi dan jurus sihir. Jika Anda beralih ke yang lain, kecepatannya akan jauh lebih cepat dari sebelumnya. Pada hari ini, Lu Ming sedang berlatih. Tiba-tiba, ia merasakan ada napas yang mendekat di luar halaman lain. Bagaimana? Lu Ming mengerutkan kening, lalu menyelesaikan latihan dan berjalan keluar dari halaman lain. Begitu ia berjalan keluar dari halaman lain, ia melihat seorang wanita cantik berdiri di kehampaan halaman lain, seperti peri di bawah dunia fana. Gadis ini adalah Lan Ling. Apakah pihak lain datang ke sini? Apa yang kau lakukan di sini?
Apa kau ingin membunuhku? Lu Ming mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Sekarang, dia tidak takut pada pihak lain, jika pihak lain ingin memulai, dia tidak keberatan saling memberi pelajaran yang tak terlupakan. Wajah Lan Ling sangat dingin, menatap Lu Ming, sepasang giginya menggertak, seolah ingin segera membunuh Lu Ming. Namun pada akhirnya, dia menahan diri dan berkata dengan dingin, ayahku ingin bertemu denganmu. Ayahmu, Lu Ming sedikit terkejut, lalu matanya berkilat. Ayah Lan Ling adalah guru Jing Yu. Kau bisa melihatnya atau tidak? Kata-kataku sudah sampai. Jika kau tidak melihatku, pergilah. Lan Ling selesai berbicara dan berbalik untuk pergi. Sepertinya Lu Ming tidak ingin bertemu ayahnya. Ya, kenapa tidak? Lu Ming bangkit dari langit dan mengikuti Lan Ling. Ayah pihak lain, tetapi guru Jing Yu, jelas merupakan tokoh penting di Taiksu Sengchao. Jika Lu Ming ingin membalikkan kasus untuk Jing Yu, dia pasti jauh lebih santai jika dia bisa membantunya. Kenapa tidak? Lu Ming tidak bodoh. Melihat Lu Ming datang, Lan Ling bergumam dingin, yang tampaknya sangat tidak nyaman. Lan Ling telah terbang ke puncak Xingfeng. Kau dan ayahmu tinggal di puncak-puncak bintang. Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Lan Ling bergumam dingin. Bukankah ayahmu guru Pangeran Jing Yu? Kenapa tidak tinggal di ibu kota Kekaisaran Taiksu, tetapi tinggal di perkemahan bintang istana surgawi Jiujue? Lu Ming bertanya lagi. Lan Ling bergumam dingin. Lalu apa yang terjadi? Apa kau mengerti? Lu Ming bertanya pada Lan Ling sambil bersenandung dingin. Petik 2 tanda tanya petik 2. Lu Ming terdiam dan hanya bisa diam. Apapun yang ia tanyakan, lawan bicaranya hanya menjawab dengan dengungan dingin. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah halaman tak jauh dari puncak Xingfeng. Di luar halaman, terdapat sebuah danau kecil, airnya jernih hingga ke dasar, air danau pun terlihat jernih, dan ikan-ikan kecil berenang di sana. Di permukaan danau, terdapat seorang pria parubaya berwajah abu-abu, mengenakan jubah linen biasa, duduk bersila di atas danau, seolah menikmati ikan-ikan kecil di danau. Ayah, Lan Ling berseru pelan, kemari. Pria parubaya itu membuka mulutnya, lalu berdiri, menatap Lu Ming, dan melangkah keluar. Sosoknya muncul di hadapan Lu Ming dan Lan Ling. Apakah ini guru Jing Yu? Seperti yang diduga, temperamennya luar biasa. Namun, tidak ada sedikit pun fluktuasi kekuatan suci dalam dirinya. Ia seperti manusia biasa. Mungkin kultivasi lawan bicaranya terlalu tinggi, dan ada perbedaan besar antara dia dan aku. Lu Ming mengalihkan pikirannya. Pria parubaya itu juga memperhatikan Lu Ming dengan saksama. Matanya berbinar, seolah-olah ia bisa melihat menembus Lu Ming. Ya, bagus. Aku tidak bisa melihat menembusnya. Aku layak menjadi keturunan Jing Yu. Pria parubaya itu mengangguk berulang kali, lalu berkata, Lu Ming, ikutlah denganku, ada yang ingin kukatakan padamu. Setelah itu, pria parubaya itu berjalan menuju rumah sakit yang lain. Mata Lu Ming berbinar beberapa kali, lalu mengikuti sisi lain, ke halaman lain. Lan Ling tidak mengikutinya, tetapi tetap berada di luar rumah sakit yang lain. Masuklah ke halaman lain, di mana terdapat meja dan bangku batu. Duduk, pria parubaya itu duduk di bangku batu lalu melambaikan tangan kepada Lu Ming untuk duduk. Terima kasih banyak. Lu Ming menangkupkan tangan dan duduk. Namaku Lan Sang. Pria parubaya itu memperkenalkan dirinya. Tuan bisnis Lan, panggil Lu Ming. Sama-sama, kau keturunan Jing Yu. Kau seharusnya 2 generasi di bawahku, tapi kita semua akan saling membayar. Kau bisa memanggilku Paman Lan. Senyum khas pebisnis biru itu membuatnya merasakan semilir angin musim semi. Lu Ming mengangguk dan memanggil Paman Lan.